Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran akuntansi kelas 12 semester 1 pada episode yang ke-6. Baiklah, pada episode ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, pertama kita bahas konsep persamaan dasar akuntansi. Beberapa hal yang perlu kita pahami dalam persamaan dasar akuntansi adalah: yang pertama, prinsip keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Yang artinya bahwa kekayaan perusahaan itu harus sesuai dengan hak-hak atas kekayaan perusahaan tersebut. Sehingga dapat kita gambarkan bahwa aktiva itu sama dengan pasiva. Nah, pasiva ini menunjukkan hak atas kekayaan perusahaan tersebut. Bisa berasal dari pemilik perusahaan atau modal, bisa juga berasal dari pihak kreditur atau utang. Maka, persamaan dasar akuntansi bisa kita tuliskan bahwa harta itu sama dengan utang plus modal. Nah, selanjutnya, bagaimana pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi? Sesuai dengan prinsip tersebut, bahwa harta itu harus sama dengan utang plus modal. Maka, pengaruh transaksi dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada transaksi investasi awal pemilik perusahaan, di mana pemilik perusahaan menyetorkan modal untuk perusahaan tersebut. Maka pengaruhnya dalam persamaan dasar akuntansi adalah harta perusahaan bertambah, yang diikuti dengan modal perusahaan juga bertambah. Tetapi untuk akun utang tidak ada perubahan. Selanjutnya, transaksi yang kedua. Ada pembelian aktiva secara tunai. Maka transaksi ini pengaruhnya dalam persamaan dasar akuntansi adalah akun harta yang satu adalah bertambah dan yang lainnya adalah berkurang. Bertambah yaitu aktiva yang dibeli tersebut, sedangkan aktiva yang lain berkurang adalah kas, karena pembelian dilakukan secara tunai. Nah, sedangkan untuk modal dan utang tidak ada perubahan. Transaksi yang ketiga, pembelian aktiva secara kredit. Maka pengaruhnya dalam persamaan dasar akuntansi adalah harta perusahaan tersebut bertambah karena adanya pembelian aktiva. Selanjutnya, karena dibeli secara kredit, maka utangnya bertambah. Sedangkan pada akun modal tidak ada perubahan. Yang keempat, transaksi penerimaan pendapatan, baik tunai maupun kredit. Maka pengaruhnya adalah akun harta bertambah, bisa berupa kas atau bisa berupa piutang usaha. Selanjutnya akan diikuti oleh akun modal, juga bertambah. Nah, untuk akun utang tidak ada perubahan. Selanjutnya, yang kelima, ada transaksi pembayaran beban atau biaya. Maka pengaruhnya dalam persamaan dasar akuntansi adalah harta berkurang karena adanya beban yang kita bayarkan atau biaya yang kita keluarkan. Demikian pula akan diikuti oleh akun modal juga berkurang. Sedangkan akun utang tidak ada perubahan. Yang keenam adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau istilahnya adalah prive. Karena ada uang yang diambil untuk keperluan pribadi, maka pengaruhnya adalah harta berkurang, yaitu kas berkurang untuk keperluan pribadi. Nah, akan diikuti oleh apa? Modal. Ya, modalnya juga berkurang. Nah, untuk akun utang tidak ada perubahan. Yang ketujuh, pembayaran atau pelunasan utang. Maka pengaruhnya dalam persamaan dasar akuntansi adalah harta kita berkurang, yaitu kas yang digunakan untuk
melunasi atau membayar utang. Sedangkan akun utang berkurang. Nah, untuk akun modal tidak ada perubahan. Nah, ini pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan beberapa transaksi yang mempengaruhi besarnya modal dalam perusahaan. Yang pertama, adanya tambahan investasi pemilik. Ya, adanya investasi ini maka modalnya akan bertambah. Selanjutnya yang kedua, ketika perusahaan memperoleh pendapatan, maka modal perusahaan juga akan bertambah. Yang ketiga, ketika perusahaan memperoleh laba atau rugi, maka pengaruhnya dalam modal adalah bisa menambah, bisa mengurangi. Jika perusahaan memperoleh laba, maka modalnya otomatis akan bertambah. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami rugi, maka modalnya akan berkurang. Yang keempat, pembayaran beban atau biaya operasional perusahaan. Maka transaksi ini akan mempengaruhi modal perusahaan, yaitu modalnya akan berkurang. Yang kelima, pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau privé. Maka transaksi ini akan berpengaruh untuk mengurangi modal dalam perusahaan. Nah, ini beberapa transaksi yang mempengaruhi modal di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya akan kita bahas analisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ya, di sini saya berikan contoh tanggal 1 Juli 2020, Nona Ayu mendirikan usaha yang bergerak di bidang kecantikan. Nah, dengan transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 Juli menyetorkan uang tunai sebagai setoran awal untuk memulai usahanya sebesar 10 juta. Maka analisis transaksinya adalah harta berupa kas bertambah 10 juta. Yang diikuti dengan modal juga bertambah sebesar 10 juta. Nah, bagaimanakah pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi? Ya, kita lihat ya, bahwa atas transaksi tersebut kita tulis dalam persamaan dasar akuntansi. Tanggalnya kita tulis, kemudian keterangannya juga, yaitu setoran modal oleh pemilik. Nah, kita lihat kas sebesar 10 juta ini akan kita pindahkan, kita catat dalam kolom kas. Demikian pula jumlah modal sebesar 10 juta akan kita catat dalam kolom modal. Yang perlu kita pahami adalah jumlah aktiva ini harus sama dengan pasiva. Nah, ini sudah sama-sama dengan 10 juta. Baik, kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya. Tanggal 5 Juli, membeli perlengkapan salon secara tunai 3 juta. Dan membeli peralatan kantor secara kredit sebesar 6 juta. Maka analisis transaksinya adalah harta berupa perlengkapan bertambah sebesar 3 juta. Ya. Karena pembeliannya secara tunai, maka akan diikuti harta berupa kas berkurang sebesar 3 juta. Selanjutnya, peralatan bertambah sebesar 6 juta. Ya, karena peralatan dibeli secara kredit, maka utangnya bertambah sebesar 6 juta. Nah, bagaimana pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi? Ya, kita lihat. Di sini ada saldo, adalah saldo transaksi sebelumnya. Nah, kemudian kita catat tanggalnya dan kita catat keterangannya, pembelian perlengkapan dan peralatan. Nah, kemudian kita lihat harta perlengkapan bertambah 3 juta, maka kita catat dalam persamaan dasar akuntansi dalam kolom perlengkapan sebesar 3 juta. Kas ya, berkurang 3 juta, maka kita catat dalam kolom kas berkurang sebesar 3 juta. Nah, kita beri tanda kurung, ini menunjukkan berkurang. Selanjutnya, peralatan bertambah 6 juta, maka kita catat dalam peralatan, kita tulis sebesar 6 juta. Nah, untuk utang usaha bertambah sebesar 6 juta, maka kita pindahkan dalam kolom utang sebesar 6 juta. Nah, selanjutnya akan kita hitung ya, saldonya. Nah, di sini ada saldo, maka kita lihat saldo kas yang semula 10 juta berkurang 3 juta menjadi 7 juta.
Perlengkapan saldonya 3 juta, peralatan sebesar 6 juta, utang sebesar 6 juta. Nah, modal sebesar 10 juta. Nah, ini kalau kita jumlahkan, maka jumlah aktiva dengan pasiva ini akan sama. Baik, kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya. Tanggal 10 Juli, menyelesaikan jasa salon sebesar 450.000 dan baru diterima 300.000 dan sisanya 1 minggu kemudian. Maka analisisnya adalah kas bertambah sebesar 300.000. Nah, sedangkan piutangnya, piutang usaha bertambah sebesar 150.000. Nah, akan diikuti oleh modal yang bertambah sebesar 450.000. Nah, pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi akan kita lihat kas yang berjumlah 300.000 maka akan kita catat dalam kolom kas sebesar 300.000. Kemudian piutang bertambah 150.000 maka akan kita catat dalam kolom piutang. Modal bertambah 450.000 maka kita catat dalam modal. Nah, setelah kita catat maka akan kita catat lagi untuk saldonya. Maka saldonya kasnya sebesar 7.300.000, piutangnya 150.000, sedangkan untuk perlengkapan, peralatan, dan utang tetap. Nah, untuk modal sekarang saldonya menjadi 10.450.000. Nah, jumlah aktiva ini harus selalu sama dengan jumlah pasiva. Ya, ini harus sama jumlahnya. Baik, kita lanjutkan dulu transaksi berikutnya. Tanggal 20 Juli membayar beban sewa sebesar 250.000. Maka analisis transaksinya adalah kas kita berkurang 250.000 karena kita membayar. Selanjutnya, modal juga berkurang sebesar 250.000. Nah, pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi kita catat. Nah, saldo ini adalah saldo pencatatan sebelumnya. Maka kita lihat kasnya berkurang 250.000, maka kita catat dalam kolom kas. Selanjutnya modal berkurang 250.000 juga kita catat dalam modal. Nah, kita beri tanda kurung karena berkurang. Sama, kemudian kita tentukan saldonya. Ya, saldo kasnya menjadi 7.050.000. Untuk piutang, perlengkapan, peralatan, utang sama. Nah, sedangkan untuk modalnya menjadi 10.200.000. Nah, selalu harus kita cek bahwa jumlah aktiva ini harus sama dengan jumlah pasiva. Baik, kita lanjut dulu. Tanggal 25 Juli, pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi atau privé sebesar 50.000. Maka analisis transaksinya adalah kas kita berkurang sebesar 50.000 dan modal juga berkurang sebesar 50.000. Maka analisis transaksinya dalam persamaan dasar akuntansi kita lihat kita saldonya, saldo transaksi sebelumnya. Kemudian kita lihat kasnya berkurang 50.000, sama kita catat dalam kolom kas berkurang 50.000. Selanjutnya modal juga berkurang 50.000, kita catat. Nah, kemudian kita hitung saldonya. Saldo kas sekarang menjadi 7 juta. Untuk saldo piutang, peralatan, perlengkapan, utang tidak ada perubahan. Nah, untuk saldo modalnya sebesar 10.150.000. Nah, kita cek lagi bahwa jumlah aktiva harus selalu sama dengan jumlah pasiva. Nah, ini analisis transaksi di dalam persamaan dasar akuntansi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Dari persamaan dasar akuntansi yang sudah kita buat, kita susun, ini dapat kita susun laporan keuangan di perusahaan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang sudah terisi saldonya masing-masing akun, kas, piutang, dan sebagainya. Saldonya yang paling bawah ini.
Nah, sekarang kita coba untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kita lihat. Laporan keuangan yang kita buat yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini sebenarnya prinsipnya adalah merupakan selisih antara pendapatan dengan beban. Nah, kita lihat dalam persamaan dasar akuntansi, kita mendapatkan angka catatan bahwa pendapatannya sebesar 450.000. Maka ini kita catat ya pendapatan. Selanjutnya, ya, ini ada beban sebesar 250.000. Ya, kita catat dalam laporan laba rugi 250.000. Nah, maka akan ketemu bahwa selisih antara pendapatan dengan beban itu sebesar Rp200.000. Karena pendapatannya lebih besar daripada beban, maka perusahaan memperoleh laba sebesar Rp200.000. Ya. Laporan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini menunjukkan perubahan modal awal ya, dengan modal akhir periode dalam periode tersebut. Ya, kita lihat modal awal perusahaan ini sebesar 10 juta. Maka kita catat ini sebagai modal awal. Selanjutnya perusahaan memperoleh laba 200.000. Ya, kita catat 200.000. Nah, sehingga jumlahnya menjadi Rp10.200.000. Nah, kemudian dalam persamaan dasar akuntansi ada pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau privé sebesar 50.000. Maka ini kita catat. Pengambilan privé sebesar 50.000. Nah, sehingga kita dapat ketahui modal akhirnya menjadi Rp10.150.000. Nah, sehingga ada keterkaitan antara laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal. Selanjutnya yang ketiga adalah laporan neraca. Dalam neraca ini berupa laporan berupa aktiva dan pasiva yang isinya adalah harta, utang, dan modal. Nah, data-data ini kita dapatkan dari persamaan dasar akuntansi. Nah, kita lihat. Jumlah aktivanya sebesar 16.150.000 yang terdiri dari kas ya, itu 7 juta, kemudian piutang usaha, perlengkapan peralatan. Nah, ini diambilkan dari saldo di aktiva pada persamaan dasar akuntansi. Sedangkan utang, ya ini 6 juta, ya kita ambil di persamaan dasar akuntansi, saldo yang paling bawah di akhir periode. Nah, kemudian untuk modal, ini adalah diambilkan dari laporan perubahan modal, yaitu modal akhir di periode tersebut. Nah, sehingga kita akan lihat keterkaitan laporan keuangan itu. Yang pertama laporan laba rugi akan dibawa ke laporan perubahan modal, dan modal akhir ini akan dibawa ke neraca. Ya, demikian laporan keuangan secara sederhana yang dapat kita susun dari persamaan dasar akuntansi. Nah, anak sekalian, ya demikian konsep persamaan dasar akuntansi sampai kita menyusun laporan keuangan. Nah, saya kira cukup untuk materi ini. Ya, selamat bertemu untuk episode berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.